PT Indofood Sukses Makmur merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang olahan makanan. Produk yang paling terkenal yaitu produk Indomie. Pada mulanya perusahaan ini didirikan pada tahun 1970 dan bergerak di bidang makanan dan juga minuman. Kemudian pada tahun 1980, perusahaan ini mulai mengembangkan divisinya ke seluruh penjuru dunia dengan mengenalkan produk mie instan. Divisi yang paling terbesar di Indonesia yaitu divisi yang memproduksi mie instan yang tersebar di 15 kota di Indonesia. Saya Ika Rizky Lestari dari jurusan S1 Akuntansi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis SWOT dan juga strategi generik pada PT Indofood Sukses Makmur. Mari kita bahas PT Indofood Sukses Makmur dengan menggunakan SWOT analisis. SWOT analisis adalah kerangka kerja yang menilai suatu kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga tantangan dari sebuah organisasi. Yang pertama kita bahas dari strength atau kekuatan yang dimiliki oleh PT Indofood. Yang pertama yaitu PT Indofood itu memiliki brand yang kuat. Kebanyakan masyarakat Indonesia itu mengenal produk-produk yang ada di Indofood, seperti Indomilk, kemudian Popmie, dan juga Indomie. Yang kedua yaitu keahlian dalam cita rasa Indonesia. Produk Indomie lebih dikenal dengan cita rasa Indonesia seperti Indomie rendang, kemudian Indomie goreng mie Aceh. Hal ini lebih dapat diterima oleh masyarakat yang memiliki preferensi cita rasa lokal. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia yang berkualitas. PT Indofood memiliki pegawai yang kompeten dan juga berkomitmen. Mereka berinvestasi dalam pendidikan dan juga pelatihan untuk memastikan kualitas dari produk dan juga pegawainya itu meningkat. Yang keempat yaitu jangkauan distribusi yang luas. Dengan jangkauan yang luas, produk Indofood itu bisa tersebar di seluruh Indonesia bahkan di daerah terpencil sekalipun. Yang kedua yaitu kelemahan atau weakness. Pertama, Indofood itu sangat bergantung pada pasar domestik. Bagian besar pendapatan yang masuk pada PT Indofood itu berasal dari pasar Indonesia. Hal ini sangat berpengaruh ketika terjadi fluktuasi ekonomi dan juga politik dalam negeri. Yang kedua yaitu PT Indofood itu bergantung pada harga bahan baku seperti tepung terigu, minyak kelapa. Jika terdapat perubahan harga atau fluktuasi harga, maka dapat mempengaruhi biaya produksi dan juga berpengaruh pada keuntungan perusahaan. Yang ketiga yaitu banyak brand yang dikeluarkan di bawah PT Indofood. Hal ini menyebabkan dapat terjadinya perpecahan fokus ataupun upaya pengembangan dan juga inovasi dalam suatu produk. Yang keempat yaitu produk makanan instan itu dianggap kurang bergizi. Menurut beberapa ahli gizi, makanan instan itu tidak baik untuk kesehatan karena kandungan gizi yang terbatas walaupun produk-produk seperti mie instan itu sangat populer. Yang ketiga yaitu peluang atau opportunities. Yang pertama yaitu perkembangan permintaan makanan cepat saji dengan gaya hidup yang sibuk itu meningkatkan permintaan makanan cepat saji. Hal ini memberikan peluang yang baik untuk PT Indofood terus mengembangkan produk-produknya. Yang kedua yaitu ekspansi ke luar negeri. Dengan produk yang sudah terkenal di Indonesia, PT Indofood dapat mulai memperkenalkan produk-produknya di pasar internasional. Yang ketiga yaitu dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan sejenis. PT Indofood dapat melakukan kerjasama dalam bentuk akuisisi ataupun bermitra. Hal ini dapat memperkuat posisi PT Indofood di pasar. Yang keempat yaitu diversifikasi produk. PT Indofood itu memiliki banyak macam produk sehingga dapat menyasar ke seluruh lapisan masyarakat akan kebutuhannya. Yang keempat yaitu ancaman yang dimiliki oleh PT Indofood. Yang pertama yaitu permintaan yang belum semua bisa terpenuhi. Hal ini dapat menyebabkan pesaing dapat mengisi celah tersebut. Yang kedua yaitu persaingan pasar yang ketat. Makin banyak perusahaan yang mirip muncul di industri di Indonesia.
Hal ini dapat memicu ancaman bagi PT Indofood apabila PT Indofood tidak menjaga kualitas dan tidak meningkatkan inovasi pengembangan produk. Yang ketiga yaitu tantangan regulasi dan juga peraturan dari pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi generik yang diterapkan oleh PT Indofood. Strategi generik itu menggunakan 3 pendekatan utama untuk mencapai keunggulan kompetitif. Yang pertama cost leadership, yang kedua differentiation, dan juga yang ketiga yaitu fokus. Pendekatan yang pertama yaitu cost leadership. PT Indofood melakukan produksi makanan dan minuman dengan biaya yang sehingga penjualan dapat juga dilakukan dengan harga yang murah. Hal ini sangat menentukan apakah produk dapat diterima oleh masyarakat atau tidak. Contohnya yaitu produk-produk seperti Indomie yang dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat karena biayanya yang kedua yaitu differentiation. Indofood itu memiliki cita rasa yang khas. Beberapa produk yang hanya ada di PT Indofood seperti Indomie Hype Abis, yaitu Indomie yang memiliki rasa seperti ayam geprek. Kemudian yang kedua yaitu ada produk Indomilk Good to Go, yaitu susu UHT yang memiliki protein tinggi yang dapat dibawa kemana-mana. Yang ketiga itu ada Indofood Racik, yaitu bumbu siap pakai seperti bumbu yang dimasukkan untuk makanan. Yang ketiga yaitu fokus. PT Indofood itu memiliki fokus tertentu seperti produksi Indomilk Good to Go, yaitu memproduksi minuman sehat, kemudian Bogasari yang memproduksi tepung terigu. Selain itu, PT Indofood juga fokus terhadap segmen tertentu komunitas di Asia Afrika yang memiliki minat yang tinggi terhadap mie instan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari SWOT analisis dan juga strategi generik PT Indofood yaitu Indofood itu memiliki keunggulan yaitu brand yang besar, rantai pasok dan distribusi yang luas. Tetapi PT Indofood perlu mengatasi kelemahannya yaitu ketergantungan pada harga bahan baku dan juga persepsi negatif mengenai makanan instan. Peluang ekspansi pasar global dan juga produksi makanan sehat dapat mengatasi ancaman persaingan pasar yang ketat dan juga perubahan tren konsumen. PT Indofood menggabungkan cost leadership dengan mempertahankan harga yang kompetitif. Kemudian yang kedua diferensiasi, yaitu dengan inovasi produk-produk unggulan. Yang ketiga fokus pada segmen tertentu. Ketiga hal ini tergabung menjadi satu, menjadikan PT Indofood itu unggul di pasar industri Indonesia di bidang makanan dan juga minuman. Sekian pembahasan dari saya mengenai analisis SWOT dan juga strategi generik pada PT Indofood Sukses Makmur. Sampai jumpa di video selanjutnya.